Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam merdeka belajar. Saya Halimah Husnul Fauzia, merupakan guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 47 Surabaya. Sebuah kehormatan bagi saya untuk berpartisipasi dalam apresiasi GTK tahun 2025. Video praktik baik ini merupakan wujud nyata upaya saya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Di sini saya menyajikan sebuah model pembelajaran yang inovatif dan transformatif bernama My KAIH Betit. Integrasi mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau KAIH. Model ini bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya mahir berbahasa, tapi juga berkarakter, disiplin, sehat, dan bertanggung jawab. Pagi itu, sekolah terasa sangat tenang, tetapi bukan tenang yang menyenangkan. Saat saya sedang memasuki kelas, saya melihat ada banyak siswa yang tertunduk lesu dan bahkan di antaranya tertidur. Ini menandakan bahwa para siswa-siswa ini masih belum siap untuk memulai hari di pagi hari ini. Hello class, good morning. Oh, bagus suaranya. Good morning class. Saya bisa merasakannya. Energi mereka sangat rendah. Ketika saya bertanya kepada mereka, kenapa mereka terlihat tampak lesu, lemas, dan bahkan ada banyak yang mengantuk. Mereka pun menjawab, karena saya tidur terlalu malam, dan karena saya terlalu asik bermain game sampai tengah malam. Ini bukan hanya soal pelajaran yang sulit, tetapi tentang kebiasaan yang belum tertata. Melihat situasi di kelas ini, di sini saya memperkenalkan mereka mengenai 7 gerakan KIH, yakni kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang tentunya gerakan-gerakan ini diintegrasikan ke dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya ingin mereka tahu, bahasa Inggris bisa dekat dengan kehidupan mereka. Dan hari ini bukan hanya sekedar belajar bahasa, tetapi belajar menjadi anak yang hebat. Di tengah-tengah saat pelajaran berlangsung, Iyas datang dengan nafasnya tersengal-sengal. Sebenarnya, Iyas merupakan anak yang baik, tetapi masih belum bisa terbiasa disiplin. Setiap kali ia datang terlambat, ritme belajar kelas pun ikut terganggu. Pembelajaran pun tetap dilanjutkan. Namun sayangnya, saat nada salah membaca kalimat bahasa Inggris di depan, sontak teman-temannya pun menertawainya. Di sini saya tegaskan lagi kepada mereka, bahwasanya menertawai teman itu bukanlah identitas dari seorang anak yang hebat. Tertawa memang menyenangkan, tapi jika membuat orang lain malu, bahkan sedih, itu bukan kebiasaan hebat. Di sini, saya mengubah pelajaran menjadi sebuah misi, yakni practice KIH through English. Karena menurut saya, perubahan yang besar sering dimulai dari permainan-permainan kecil yang bermakna. Saat saya sedang menjelaskan materi mengenai waktu dalam bahasa Inggris, di situ pun saya menyelipkan materi-materi mengenai gerakan KIH, yang seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, bahkan sampai tidur lebih awal. Dan para siswa pun semangat menuliskan kegiatan mereka di buku tulis mereka yang seperti I wake up early, I pray in the morning, I go to school on time. Di sini mereka mulai menuliskan rutinitasnya, bukan hanya sebagai tugas, tetapi janji pada diri sendiri. Bahkan Iyas pun yang tadi datang terlambat menuliskan di buku tulisnya bahwasanya I come to school on time. Tak lupa pula, saya menyelipkan kegiatan ice breaking di tengah-tengah pelajaran saya. Tujuannya agar siswa tetap fokus dan semakin menjadi aktif dalam pelajaran ini.
yang tadinya canggung kini penuh tawa dan gerak. Mereka belajar menghargai lewat permainan sederhana. Materi selanjutnya yakni mengenai tentang healthy food. Karena anak Indonesia yang hebat itu makan makanan yang sehat dan bergizi. Saya pun menanyai kepada murid-murid saya, makanan sehat apa sih yang kalian sukai dan apa alasannya? Dan mereka pun dengan semangat menggambarkan satu persatu makanan yang mereka sukai dan menjelaskannya. Lalu, secara berpasangan, mereka menuliskan tentang kegiatan mereka sehari-hari dengan topik My KIH Routine Activities dan akan mempresentasikannya di depan kelas. Dengan semangat, mereka mempresentasikan hasil karya tulis mereka. Mereka yakin bahwasanya kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari harus merupakan kegiatan yang sehat dan positif, seperti halnya poin-poin yang tertera pada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tak hanya sampai situ, bahkan ada yang tadi terpuruk, malu karena ditertawakan temannya, berani bangkit untuk membuktikan dirinya sendiri. Melihat itu pun teman-temannya sontak kagum dan memuji Nada atas keberanian dan ketangguhannya. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tanda perubahan. Pada akhir pelajaran, saya meminta kepada murid-murid saya untuk merefleksikan kepada diri mereka sendiri mengenai kegiatan, perbuatan, atau kebiasaan apa yang telah mereka lakukan, yang sekiranya bersinergi dengan poin-poin yang ada pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu menempelkannya di depan papan tulis. Kertas-kertas atau sticky note tersebut bukanlah hanya sebuah tulisan atau tempelan biasa, melainkan hal itu merupakan sebuah bukti bahwasanya mereka adalah anak-anak bangsa Indonesia yang patut dibanggakan dan juga akan membawa Indonesia menuju generasi emas 2045. Anak Indonesia hebat. Demikian persembahan praktik baik video dari saya, yaitu My KIH Routine. Inilah komitmen saya sebagai pendidik untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter unggul. Karena saya percaya dan yakin bahwa generasi yang mahir berbahasa Inggris dan juga berkarakter hebat adalah investasi terbaik bagi Indonesia Emas 2045. Mari terus berinovasi, bergerak serentak, dan wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.